pengurus Masjid Agung Kota Blitar yang kami hormati Bapak Wali Kota sing jenengan akhirnya ketua takmir masjid ini wakilnya ketuanya mana Pak Kapolres yang kami hormati jajaran Forkompimda dari TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki tesih Pak Agus Jawa. Iki acarane Isra Mi'raj. Sesuk nuzulul Quran. Bar ngoten niku terus halal bihalal. Bar niku suruhan. Terus mulutan mangan jadi caranya Gusti Allah caranya yang kelas-kelasan jadi ada kelas Nabi, ada kelas ya ada kelas Nabi itu kan Isra Mi'raj, kelas kiai ya peringatan. Nah ini caranya Gusti Allah. Jadi ben menungso itu boten tepate lobor. Jadi menungso ini nek boten dipun elingaken. Menungso itu nek boten dituntun mesti kepaten obor. Sebab menungso ini makhluk yang berbeda. Saat benten kali bangsa dus itu beda. Kali bangsa sapi itu beda. Menungso itu telasnya benten mriki. Telasnya tengah akhirat. Jadi entek menungso itu benten mriki tapi tengah akhirat. Niku mawon terserah Gusti Allah. Warap entek apa ora pokoke balik malih tekan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mila menungso niku kudu ana sing ngomong. Ngertos sing ngomong. Harus ada yang mengasuh untuk selalu mengingatkan bilih menungso niku hukumnya benten kali hukumnya kewan. Nek wedhus entek mriki menungso niku balik ke akhirat. Nah, menungso kawitan niku Nabi Adam. Nabi Adam itu betul perlu dikandani gap sesuk balik rene niku mboten. Wong Nabi Adam itu ngerti kampung halaman roh. Nabi Adam itu semua wong akhirat. Imigran pertama. Jadi imigran pertama. Nabi Adam ini ku akhirat disi dari sekra. Podok kali Bung Karno. Bung Karno niku teng Blitar. Terus pindah Jakarta. Bung Karno betul perlu diceritani Blitar itu saya ngerti. Terus gak ada putra Bumi Gawati. Itu pun lahir kan Jakarta betul lepas. Omahe pindah Jakarta. Tapi Bumi Gawati itu sering Blitar. Terus basa Jawa gitu sih saged. Terus gak ada putra Mbak Puan Maharani. Mbak Puan itu kadosnya basa Jawa wis ra pati iso. Wis boten pati ngerti Blitar. Terus putrane mulai jadi buyute Bung Karno.
Lho wis Jakarta murni. Ya wis ra pati dolan ning Blitar, ya wis ra ngerti basa Blitar, wis ra ngerti sate ayam Blitar. Lho ku make terus buyute canggahe parenge cekudeke gantung simure tarangan botole ketepok bosok wis tambah wis ora ngerti. Lah semanten ugi menungso Nabi Adam niku saking langit gadine gitu sing ngerti sesuk balik ning akhirat itu sing paham. Tapi anak putune wis ora sing ngerti. Kaya kita ngeten iki nek jarene ngono mawon. Di rono sing rono. Soale nek rono mesti ora mulih. Lho mila Gusti Allah niku ngedunke para nabi ngomong menungso kersane boten boten lali nek ajeng wangsul. Bar boten niku dimong kali Nabi Idris. Sasampune Nabi Idris dimong kali Nabi Nuh. Jadi manusia selalu diingatkan bahwa manusia itu sesuk balik ning langit. Tapi di sini harus berbuat baik karena harus menjadi khalifah. Tidak boleh berbuat kerusakan. Di sini kudu dadi apik. Mila menungso niku sebab tukang dandani. Mula menungso niku bentuke siji. Menungso niku kok boten diparingi sungu. Berarti menungso niku wis ora itu sundang-sundangan. Boten diparingi cakar, berarti menungso niku urip ora oleh cakaran. Pun boten diparingi siung. Berarti menungso niku urip ora itu cokotan. Lha kulite niku boten kaya kulite sapi. Adem sithik pun atuan. Artinya menungso niku napa? Kudu klamber. Sikile pun boten atos kaya sikile wedhus. Berarti menungso niku uripe kudu tertib aja mlebu hutan sing macet sikile. Wah ora. Sebab napa menungso dibekali akal. Akal ini akan membimbing manusia untuk selalu tidak membuat kerusakan. Tapi kadang akalnya malah menjadi sumber kerusakan. Lu mulu akhirnya dikei sing ngomong sing selalu ngelingno jowo tegel kayak kitab suci ya, terus duwe aturan di ajaran Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, Nabi Soleh ya cara cah sekolah itu Bung Adam pun Idris, Nuh, Lutumah, Soleh wa Ibrahim, Kulun Mutabak Lutun wa Ismail, Ishaq kada Ya'qub, Yusuf wa Ayyub kada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa' Abdul Kifli Dawud Sulaiman Tabak Ilyas Yunus Zakaria Yahya Aisyah wa Qawa Khatimun Ta'waya itulah caranya akidatul awam. Terus itu ngomong ngilingno sampai orang sing ngaku dadi Gusti Allah jenenge Fir'aun saya nggak ngerti nih asalnya ini orang pengiran sing gawe menungso zaman Fir'aun wis rumangsane dhek pengiran niku. Nggih, zaman Namrud rumangsane dhek pengiran. Lah akhirnya selalu ngomong. Akhirnya sampai menungso niki menempati kehidupan zaman akhir lah niku sing pasrahe kan ngomong niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngomongane Kanjeng Nabi niki sudah tersebar di seluruh dunia. Nek ngomongane Nabi Adam ora kayak sekampung. Ngomongane Nabi Idris kayak sak suku. Ngomongane Nabi Ibrahim kayak sak negara. Dolane ngedereng aja. Umatnya Nabi Ibrahim zaman sekolah itu dereng dolan tekan Blitar itu ya dereng. Lagi Mesir kali Palestina lagi nek itu belum jauh. Tapi begitu Nabi Muhammad jadi Nabi umat ini wis nyebar tekan ndi. Wis kaya Blitar lah. Zaman Bung Karno ini ora kate akeh wonge. Begitu zaman Pak Harto tambah akeh. Saiki zaman Pak Jokowi itu terkenal desa itu ngidul-ngidulnya rumahnya tonggone. Bisa bila zaman Nabi Muhammad jadi Nabi itu umum wis kalah bisa.
jangkauannya Nabi ini wis kelasnya satu harus menjadi rahmatan lil alamin. Ini rabot. Ketika menungso wis beda-beda, rukunane wis angel, rupane wis siji-siji, sudah terpisah di belahan bangsa yang berbeda, menjadi suku yang berbeda, panganane ora padha, bahasane ora padha. Kuwi tanggung jawabnya Kanjeng Nabi. Nonton Mesir zaman Nabi Ibrahim lagi Namrud, lagi Fir'aun ditoto Nabi Musa. Zaman Nabi Muhammad sudah ada dinasti di sedunia kebak. Gusti Allah namanya wanti-wanti. Napa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Istagawin lanang wedok berbangsa-bangsa, bersuku-suku, do pangerten. Kalian harus saling pengertian. Mula kadang lita'arafu niku nek bahasane wong Depak. Niku lak saling mengenal. Nek kula niku yo kaki kadang tangguh kadang boten. Karena kula luwih cocok makna saling pengertian, soalnya ini bahasa Indonesia, saling mengenal itu bahasa Indonesia. Lah bahasa Indonesia ini perlu bahasa Arab ini mati, kau kalah tua. Ojo meneh kok bahasa Indonesia perlu bahasa Arab, mau perlu bahasa Jawa itu bahasa Indonesia habis mati. Kunduran terus ora iso. Apa kira-kira Pak Tepat? Kunduran terus. Kecilin. Benar. Makanya polisi itu punya potensi untuk musyrik. Nek nerjemah, nek maknanya bahasa Indonesia polisi itu bahaya. Coba sadar, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tidak tahu polisi. Apa itu saksi? Saksi kok. Kita yang disebut saksi dalam bahasa hukum kepolisian itu apa saksi itu? Orang yang bersaksi karena melihat, mendengar, mengalami, merasakan, mendengar dan melihat. Jadi saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang melihat? Ini bahasa. Loh, kalau dalam bahasa kepolisian saksi kan melihat, mendengar, merasakan. Jadi saya bersaksi, lalu sama Gusti Allah. Ya enggak lah, bersaksi-saksi palsu gitu. Itu bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab. Lalu kadang saya itu lebih senang pakai bahasa Jawa, nek ngaji itu enak. Bahasanya oke, lengkap. Anak saya ingsun Allah ilaha ingin orang pengiran dan motif sembah lawan hakiku mawujud illa wa amin Gusti Allah. Anak saya i'tiqadun bil qalb, bukan menyaksikan. Nah kalau saya bersaksi kan menyaksikan. Enak deh di bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa itu tuemlek lah bahasa apa mau murid OTG itu lah on the way. Kan bahasa Jawa ojo tak kok wae. Tanda mobil itu lah tanda bensin habis nih lah, full empty, full FE. Kenapa bahasa Jawa full entek? Ada bahasa Jawa mulu, Jawa dosok Jawa yo. Nah sak muni-muni nih, mulu kadang harus gawe ukara apa? Sagelme ya iso bahasa Jawa. Cinta, cerita indah namun tiada arti. Jadi itu sebenarnya ngaji ini udah ditanggung, udah seneng mana nih pangertek. Sebabnya mengenal, ulo ini kenal ulo, ini pengen uduk apa ulo? Ulo kenal tikus, ini pengen mati. Tapi ini pangertek tikus ya, kalau nggone ulo kok. Allah yang minta pengertian. Nah membangun pengertian di tengah sekian banyak perbedaan. Ini ragam, gampang. Jadi Kanjeng Nabi itu harus membangun, harus ta'aruf, membangun
apa? Kesepahaman di tengah perbedaan-perbedaan yang semakin banyak, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Itu tidak mudah, itu tidak mudah membangun persamaan, pemahaman sampai kalau Afrika itu ora gampang, siji cilik-cilik resik, siji kono gede dulu gosong ora gampang. Nah, Rasulullah ini untuk membangun kesepahaman antar perbedaan ini. Nah, ini caranya orang gampang. Loh, ngerukul kita beda bangsa itu kan betul gampang. Tapi untuk Gusti Allah itu kita mengajarkan kepada manusia, terutama umat Nabi Muhammad, dengan cara menceritakan masa lalu dan dengan cara meninggalkan jejak-jejak masa lalu. Makanya kadang cak sholawatan, jejak-jejak masa lalu disinari untayan. Itu kan karyanya Habib Lutfi. Ada jejak-jejak masa lalu. Sing ora diilangi oleh Gusti Allah. Ketika manusia sudah berbeda bangsa, berbeda suku, jejak manusia ketika masih dua itu diopeni, dijadikan sebuah prasasti dunia. Nopo Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu jejak masa lalu ketika sebelum manusia berbangsa-bangsa dan bersuku. Lha ngono ya kon delok, kon marani arano. Nah ini wukuf teng Arafah. Jejak pertama ning dunya diabadikan. Disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak. Akhirnya dia kok ada krono, cek ora nalis di lopeng 5 nek awake biyen teko langit lu medungemu. Nah, apa yang terjadi hari ini menjadi lebih mudah karena jejak masa lalu tidak dihilangkan. Dino ini mboten diajari memahami jejak masa lalu. Tawur nonton. Kenapa? Ini umat hari ini ketemu dalam muara yang sama, antar agama, antar suku, antar bangsa, antar kebutuhan, untuk blok dari sisi. Biar pengajian itu bisa ngomong aku contoh. Saya tidak bisa, harus pakai speaker. Sementara speaker orang kainane wong Blitar, kainane wong Jepang, agamane Sinto. Apakah pengajian yang baik ini boleh bercampur dengan agama Sinto yang menghasilkan speaker? Karena ketika orang ngaji tidak pakai speaker, suaranya hilang. Gitu. Ini kan bahasa masalah dunia ini. Ya. Kau lalu bisa dizimu pas pakar usul fikih. Lah, ketemu. Orang Islam mau haji, ibadah paling suci, harus murni karena walillahi 'alan nasi hijjul bait, perintah walillahi. Tapi nek rumah kecampur kalau pesawatnya wong Yahudi piye wis kira-kira. Dene orang kecampur orang nggo pesawat itu Yahudi ora tutuk wong langi. Iki pengajian apik. Tapi colong ndangnya ku nganggo WhatsApp. Sing gawe WhatsApp yo Islam. Ini kalau dulu tidak disiapkan, ya Allah, makanya Islam ini dipersiapkan menjadi agama masa depan dengan bekal perbendaharaan mutlak dari beberapa masalah lalu. Maka kalau ibadah sing iso dilakoni dhewe tapi orang ibadah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Orang itu yang harus langsung ke petilasan itu, harus langsung ke jejak-jejak sejarah itu. Makanya harus tekan
Mekah ngono akhir krasa beh manungsa iki beda-beda tenan ternyata ono sing ropo ngono ya Allah terkagak awak dhewe kekelek ngono apek ngono lho karena kita ini yang paling kecil di antara putaran-putaran tawaf itu belum cilik lainnya mesti Indonesia. Iku nek royoan Hajar Aswad kalau orang Afrika mesti mentel kelek. Kalau maca ilmu kesaktian ora mandi nek ngono. Ora mandi lemes. Jadi energinya kalah kalau energi kalah. Jadi di situ jadi satu kalau saya mau wayu bandang boleh kita juga begini mau Uzbekistan makan hijau makan hijau kulitnya itu modelnya bintik-bintik plus kulitnya itu model kulitnya Cina matanya itu Eropa bentuk tubuhnya nopo Uzbekistan belum Turki jadi neng kono itu medeni wong Uzbekistan wong wedok 10 niku bisa ngayu 20 iki medeni wong wedok 10 sing ngayu 20 sak ayang-ayange ngayu lho nggih terus di tengah kerumunan ono sing Somalia wah sih kemudian wah ada bulu wong ini kalau ada satu deling ya kalau ada nih cara dohir wong kiri harus termasuk gede tegri kalau tahu del tambah kiri tambah kena kelek loh ini orang dihantarkan kalau Gusti Allah untuk disadarkan bahwa ini dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu ya podo dulure dari bapak dan ibu yang satu orang dikokot dulu Jabal Rahmah orang padu nggak bisa makanya orang Islam diulangi ini dulurku kabeh dia anak putune Nabi Adam jadi sampai dulu Jabal Rahmah oh ini adalah tubuh cinta nenek moyang kita pertama kali karena Nabi Adam kalau Siti Hawa itu dipisah Nabi Adam berdiri di sini 200 tahun ini boleh Siti Hawa penuh rindu jadi ujian pertama manusia turun ke muka bumi itu ujian rindu saudaraku makanya rindu itu berat maka jangan rindu biar aku saja yang rindu lo rindu lu loro kawitan loro wis loro kangen udunan suntikno sembuh untuk loro suntik sembuh loro kangen itu ora iso mangan rae resik ora iso metu ini ada bahasa ngangge bahasa Arab hamkun itu Jawa kumprung wis ngono enggak usah sampai jelek-jelek Ciga, Pak Kapolres sih tahu merasakan rindu pasti berat apalagi polisi itu kalau rindu susah karena di asrama mesti kirim surat untuk kekasihku di kampung halaman rindu itu berat aku sudah menempuh karirku untuk membahagiakan orang tua dan kamu serta anak-anak kita besok maka kerinduanku malam hari ini aku rasakan kok semakin berat tapi aku harus tahan bahasa politik ini sakit merindukanmu dan semakin kurindukan aku semakin perih serasa kata penyakit kau tusuk di sana berdarah di sini kekasihku aku paksakan menulis saja rindu ini untukmu karena aku yakin malam hari ini kau dan aku berada di bawah sinar bulan yang sama itu bahasa ditulis tapi entahlah ini seniornya galak sekali pasti ngalami itu rindu dan Nabi Adam rindu
dicari lah Siti Hawa. Ya Hawa 200 tahun rindu ora ono kancane iki ya berat. Saiki rindu gampang, rajin ngopi oleh bakule. Wah, akhirnya lah kok iso Hawa rokok gede 50 meter itu rokok kadang lewat gede dinosaurus itu ada Siti Hawa di atas bukit ini Siti Hawa mau ngedok begitu Nabi Adam langsung cincing sarung melayu Nabi Adam melayu Nabi Adam Hawa kamu jangan turun mengejarku aku rindu Mas Adam tidak usah kamu di atas jangan turun kenapa kalau aku turun jangan sudah kamu di situ karena kalau kamu turun mengejarku aku khawatir akan menjadi contoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki situ Nabi Adam melayu aku habisin tekan dulu langsung teletabis wah saya kamu itu kalau mau menceritakan itu nangis aku orang bayang 200 tahun dan kangen itu kayak apa rasanya ya Allah diake kulo ini kadang sedih nak ketemu ini video call di manis-manis no dari 200 tahun nah peristiwa itu diabadikan kasih tunggu ya Allah untuk apa menjadi penanda biar semua ingat bahwa dulu manusia yang berbeda-beda ini berawal dari orang tua yang sama ini jenenge kesadaran yang oleh santri disebut ukhuwah basyariyah persaudaraan sesama manusia wah udah ini sedulur aslinya persoalan beda ya itu banyaknya takdir Gusti Allah ditaruh agar kalian pangerten akhirnya pula ya pangerten yang ngarap ayu ganteng ya wis lah orang banyu mulai digawe ayu ganteng supaya nopo nek ora adus tetep ayu tetep ganteng nah nek kene elek-elek ratus tambah elek mulai dikai banyu akeh dan wong Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah ya karena musim dingin 4 bulan tanpa matahari ini digawe cili-cili ini kabur mati lu musim dingin itu wah ya Allah sama aja bayang kalau ini mantan musim dingin musim panas kalau musim dingin menjelajahi Korea dan sekitarnya musim panas berbu Mekah begitu kalau wangsul kan bandara langsung umroh ditutup jadi kan teknik pulau kok nanti kalau wangsul tekan bandara umroh ditutup jadi kalau itu enak sempurna di kuliahnya juga boleh musim dingin itu buatnya enak Korea itu min 20 ya Allah min 20 kalau saya tahan kalau min 20 kaosan tok loh mau sak Korea bingung kok ada uang sedulan kalau kaos tok ini ya kalau bagian misi bansel masuk kartu bener patut Pak Sudono kuat aku nak min 20 akhirnya salah satu direktur Samsung itu nanya orang itu manusia apa bukan ya karena pikirkan kalau perlu salaman sungkem itu orang dulu opo ini orang ngerti kiai orang ngerti mau ampuh top itu pakai apa itu pakai hijab kalau sing jawab hijab itu apa sejenis ginseng dia cari orang Korea kadangnya orang sejenis ginseng yang sanggup menahan sampai min 20 dia mau impor kami impor boleh enggak sedikit kau ini udah cerdas enggak bisa pakai impor kenapa? tubuhnya 100 tahun sekali oh gimana di Gunung Semeru ini ikut yang Korea ini di musim dingin orang daun enggak punya daun sampai sawi ini diawet no bisa dimakan sampai lebih dari 30 tahun sawi jadi orang sawi umur 100 tahun ya Korea karena apa? persediaan di musim dingin karena kalau musim dingin nggak ada
sayur nang musim gugur, sayuran sawi tumpek jenenge kimchi. Ini fermentasi sayur terbaik dunia ini dipangan kecute wong sok. Tapi wong ono cewek negara doyan ngene. Nggon sampe njel sater sak bosoke ono. Iya. Dia orang Eropa kalau musim dingin mana ada matahari, seluruh matahari hilang, makanya pigmen kulit berubah tanpa ultraviolet, bintik-bintik kayak kulitnya teket. Makanya kalau musim dingin mereka kejar matahari sampai ke Indonesia, terus berjemur di pantai-pantai Indonesia simpakan tok. Itu bukan pornografi, itu dede. Sampai anaknya saya ngeres. Kalau tidak tahan ya jorono. Lah, musim dingin nggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur, sih orang rontok itu godong cemoro tok. Itu aja langsung di sayur, siapa sih isonya godong cemoro? Makanya pada bulan Desember hari raya Natal, teman-teman Nasrani menggunakan daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ini itu tok yang nggak rontok. Makanya Natal asli blitar iso godhong jeruk, iso godhong jambu. Makanya ojo lesu sampai tampil masjid. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini disadari. Eropa ini musim dingin, Cina ini musim dingin Eropa. Maka dia rakus mencari energi ke seluruh dunia. Karena apa? Listriknya nggak mati. Musim panas pakai pendingin, musim dingin untuk pemanas. Listrik keluarkan energinya banyak untuk bikin air condition. Mungkin nih, nggak perlu tanggung boleh energi. Mungkin ini kira panas adem, cukup sarung. Mungkin ini kepanasan yang kebut-kebut sarung, ini kadang kan bulan Omongnya sarung ini dia ngapain nih kajian? Ini bajunya Rasul ini dulu, jubah itu disebut baju syar'i kalau wong Jawa. Tapi begitu dienggo wong Jawa rumah tandur, rumah terep ora iso. Akhirnya diketok. Nah, supaya identitas syar'inya tidak hilang, mulai ketokane jenenge syar'un. Nah, orang duwe lumayan duwe ngomong potong mulo syar'un dadi sarung. Saruan dadi sarungan. Itu Indonesia. Eropa musim dingin apa duwe iwak tidak punya, airnya mengering dari es. Makanya musim panas ikan diawetkan namanya sarden, dimakan di musim dingin. Mungkin ini lompong melongan sarden tepean kurang gawean. Mau golek iwak bendino nyirok orang jalur iwak apa no sampean raga cekel iwak kodok yo no ini lo makan sampai jauh negara rakus Eropa rakus wajib. Saya pun kalau seandainya jadi presiden di Eropa, saya akan mencari energi ke seluruh dunia. Bila perlu perang untuk apa? Menghidupi bangsa kami. Saya kan udah nyalain Eropa rakus wajib. Cina kenapa harus merebut energi ke seluruh dunia? Sing dipakani wong 1,5 miliar. Badok kabeh. Ngasih salah memikir makanan mereka mati sama negara lesu kabeh. Kenapa? Karena makanannya monoton. Kalau panganannya gandum, mereka tidak bisa produksi gandum. Produksi di bawang putih. Oh, kalau menungso panganannya bawang putih, itu panganannya demit. Dia kalau diembargo sama negara penghasil gandum, mati. Makanya orang Cina itu kalau dengan makanan sangat menghargai gandum diodot jenenge mie. Terus dipangan, jenenge disupe. Panganane mangkok cilik supaya apik. Nek coba mangane cara wong kene dicawuk, lha ya cepet entek. Jadi coba kita hari ini mulai memahami karena kita umat Rasul. Lho wis mbok iku rampung ngaji bocah loro wis ora urus aku. Sing penting sesuk aku jam 10 tekan Lombok. Nggih, sesuk jam 10 tekan Lombok. Terus malam kudu sekat putih boleh Pak Hakim nganjuk begini siswa isu meneh itu wis tekan Mandailing Natal di Medan kono sampe tak enak ngono ngene itu
nepsune ya ini lah kodi kenapa kita butuh memaafkan seperti ini? Karena ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu adalah umat yang sudah terpisah dalam bangsa-bangsa dan suku. Ini tidak gelut umat ini karena nggak bisa. Jadi saya coba yang ini negara rakus, Jerman rakus. Wong Eropa tidak bisa sesederhana kita, tidak bisa sesantai kita. Mereka merindukan urip santai kaya wong Indo. Nih, saya sampai malah pengen kaya wong Eropa. Itu karepmu. Kono kakean apa hyena, makanya rambutnya digawe celipir. Biar nek petuk hyena wedi hyenane wong rambutnya celipir. Ngono karo wong kene tinggo. Begitu kudanan guling. Penjelajah dunia tadi apa? Nah, wong Eropa perang wajib dia. Kalau dia nggak perang merebut energi, mati bangsanya. Wong Jepang itu jam 5 kudu nyambut gawe. Pulang harus jam 5. Kalau tidak, seluruh problem kehidupannya akan kena musim di 4 bulan berhenti kerja. Harus diselesaikan semua dalam waktu 6 bulan. Makanya waktu diatur. Jam 5 rebu, jam 5 mulai. Lah wong kene jam 7 kek tangi. Ini menungso yang ini jam 7 tangi. Ngeterno anak sekolah. Akhirnya jam polisi iso ngeteki manuk. Jam 3 mulai bangsanya tetap stabil. Iki lho wong Indonesia kabeh pengen dadi wong Indonesia. Oh, sampe pengen dadi wong ngono lho. Kulo niki wis penjelajah dunia, kulo nek zaman biyen kan dulu batu toh. Bulan depan seandainya kalau tidak ada corona, kulo nunggu keliling Eropa. Berhubung ada corona tadi wis istirahat omah kabeh wedi wae. Wong kabeh wedi wong aku. Lho Mekah sing ndek Ka'bah wedi kok pomene aku gak di masjid tok. Kono sing ndek pemancar utama wedi kok pomene ki pengen pemancar lokal. Nek sembayang sinyal ilang. Lho nek sembayang kono Allahu Akbar mana pemancar utama. Yang kiri sing pemancar lokal Allahu Akbar sinyal ilang. Ono bakso liwat tik 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 bakso. Tapi tidak ketakutan biasa kan wong kene. Akeh bawang putih ya masakan. Rapat ramong pada bawang abang. Ini rampan ya corona dirawe ya. Mereka harus merebut energi, maka mereka berhitung per waktu. Kalau enggak bangsanya remuk. Saya ini Cina lah, makannya mau sampai liar setengah. Kalau sehari setengah kilo, itu ada 750 juta ton. Itu panennya ngondi. Itu dia baru kalau penghasil gandum, antek kan? Amerika makannya pakai bawang bombay. Dia baru kalau India, antek. Arab tidak bisa menghasilkan gandum, tidak ada roti. Kalau penghasil gandum ragu ekspor neng Arab, ya macet. Yang gini, apa sih ragu? Masya Allah, negara paling ini miskin. Rale mangan pari, mangan jagung, rale jagung beras, ubi, rale mangan ubi gembili, rale gembili tales, boten, bentul, suwak, rale porang. Aku lalu dari orang Indonesia, ya Allah, begitu semua dijadikan berbeda bangsa dan suku, aku kok betul kita orang Indo. Nah, kipas yang ini dari orang Indonesia. Yang ini pengajian, guyu, sesuk makan kabeh. Lalu sesuk orang mikir makan, mau begini digawani berkat goma. Kemudian tukang terbang, sudah tahu mikir makan. Bendino agar mau terbangan, mangan. Bangsa dengan kehidupan ternyaman itu Indonesia. Afrika panganan nih wangil. Afrika kalau mau makan Masya Allah nanggul pari panganan prit
murid itu jutaan. Nek mabur itu ireng kayak mendung itu. Medun nang sawah ya langsung setengah jam ya ludes itu. Makanya akhirnya pemerintah diekspor, terima wong Indonesia regane 10 juta. Jenenge Blackstrut. Bisa kan nanti Blackstrut itu memprit Afrika. Nah terjagung di pangan bedet. Wong bedet yang gede sak mintok. Namanya Makhau. Mungkin lemah nang gedang di pangan munyuk. Munyuk loro bisa entar. Wong munyuk yang gede sak sapi. Jenenge gila. Ibu di pangan gedang cekel dimut pukul ketukar kakaknya cepet nanti telo di pangan celeng itu pinggir jalan dimut semua ya itu mikir ya akhirnya ngomong dibawari nandur pangan kewan akhirnya kewannya diuber di pangan. Loh, ini mari kita bangun kesadaran perbedaan bangsa ini. Biar apa? Biar kita tidak menjadi manusia yang terkunci di sebuah pulau. Kalau dibuka, tak kerawanan berpikir santri, orang Indonesia, sih kayak merasa kita ngomong tidak cerita. Karena hari ini ada orang yang tidak pernah merasa bersyukur memiliki Indonesia. Apa elek? Duwe agama elek, duwe masjid bid'ah, ditumpang musyrik. Duwe opo elek, di presiden elek, di polisi elek, di Pancasila elek, gendero elek. Orang-orang piye bener iki bener. Ono menungso model anyar ngono mulai ngondi. Mulu perlu menceritakan bahwa kita ini kalau Gusti Allah wis digelek di Indonesia tempat terbaik. Lu mau itu dia orang dijelaskan. Kita nggak tahu kenapa kita mesti tengok Jabal Rahmah agar kita merasa bahwa seluruh manusia di dunia bersaudara. Dadi Arab ya dulur, dadi kabeh dulur, bersaudara semua. Makanya jangan terus mundur bangsa kono mati. Tiap Eropa tidak diajarkan itu. Wong Eropa hanya diajarkan bahwa bangsa yang paling baik itu adalah ras Arya. Di luar ras Arya, iki ra ono jenenge. Malah ono sing arep turunanmu munyok jenenge Pithecanthropus erectus. Makanya orang Eropa begitu masuk ke Tanjung Harapan, nah ini pun Christopher Columbus dulu orang Afrika ireng gosong ini menungso orang ini. Mereka punya pikiran karena orang yang jahat itu dibakar di neraka dan gak boleh mati biar bisa disiksa lagi. Mulai begitu dulu orang Afrika ini neraka. Akhirnya kalau Christopher Columbus tembaki orang Afrika ya karena ini neraka. Untuk apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Hasilnya apa? Seluruh perbudakan orang Eropa ngambilnya dari Afrika. Diperbudak sampai orang Afrika itu takut urip. Akhirnya sih diperbudak merubah diri ini supaya gak diperbudak irungi diketok, kupingi diketok. Akhirnya lahir konsep kecantikan yang berbeda di Afrika. Cantik itu gak punya hidung, cantik itu sih lambene kewer-kewer. Oh. Makanya dandane wong kono aneh nah, biar tidak diperbudak sehingga lahirlah cerita perbudakan yang sangat mengerikan namanya Amistad. Manusia dikapalkan ditumpuk koyo kayu nek urip ya digawa nek mati dibuang dipinggang ini. Nah Amistad itu saya bisa baca dan bisa lihat bagaimana di film ya ono dan buku ya ono. Tapi orang Amistad yang sangat kesakitan dari Afrika menghasilkan sebuah kelangenannya orang Eropa namanya musik akapela. Yang akapela itu kemudian dirubah oleh orang Eropa menjadi kelangenan baru namanya musik jazz. Dari musik jazz lahirlah genre baru musik blues. Dari musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Masuk ke Indonesia berubah jadi rock dud. Sudik Monata. Iya, Rena KDI. Orang Belanda masuk ke Indonesia tidak diajarkan manusia berbeda bangsa. Maka begitu lo ke Indonesia dulu ngireng-ngireng iki sing turunanmu muyuk ini latih Pithecanthropus erectus wajakensis dan Zoloen. Semua orang Indonesia ditembaki dan dijajah. Tapi karena kita bangsa yang kuat kita melawan, dan satu-satunya bangsa dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia.
oh itu lho itu indahnya. Nek gak dibekali itu ya tawur. Makanya kalau kita pergi haji dulu Jabal Rahmah, ya Allah, orang sing nulis Wawan love Wiwi orang cabut tubuh itu tulis macam-macam, ya Allah ya ini salah yang loh lah itu saja. Islam mengabadikan itu. Akhirnya kita tenang menung sampai podo, dan itu yang akhirnya kita akui sebagai ukhuwah basyariah. Terus sekarang zaman Nabi Muhammad umat ini campur, tapi bahwa harus diingatkan dalam sejarah dunia hari ini yang terjadi ini adalah sejarah anak cucu Nabi Ibrahim. Di kita ini pertemuan antara sejarah anak cucu Nabi Ibrahim. Lihat kan, belahan dunia yang sana dari siapa? Dari Yahudi. Belahan dunia yang sana diisi oleh orang Nasrani. Belahan dunia yang sini diisi oleh kaum Muslim. Itu semua biang dari sejarah Nabi Ibrahim. Karena ini cucu Nabi Ibrahim, Yahudi Nasrani Bani Israel, anak Nabi Yakub anak Ishak anak Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahir anak satu lagi namanya Ismail, melahirkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu pusatnya ada di Masjidil Haram. Lagi biyen gegeran royokan tuwe. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengaku penerusnya Nabi Ibrahim. Lah dulu tuh takok, lu kok penerus ini? Pengertianmu mana? Apa pengetahuanmu tentang nenek moyang? Apa yang kamu pahami tentang sejarah Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad dicecar setiap hari sama orang Yahudi Nasrani sampai urusan Ashabul Kahfi. Takok noy. Enak temen gue ya, ngaku penerus Nabi Ibrahim sementara kamu tidak punya pengetahuan tentang sejarah Ibrahim. Kami penerus Musa, kami punya tembok ratapan di sana. Kami penerus Isa, kami punya Bethlehem. Dewe gue opo. Oh biar Ka'bah mesti dipindah ke Yaman, dia kalau Abroha. Nah itu dalam situasi seperti itu, maka kemudian ada urusan yang harus diselesaikan, kembalikan ke masa lalu. Mula subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mula boten minal masjidil haram ilal borobudur. Karena problem hari itu adalah problem yang ada di Masjidil Haram, ada di Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi nutup? Barat ini gimana? Nggak kayak contoh. Ini nutup. Ini kita dengerin dulu. Nah, kayak contoh. Ini kalau ngaji contohnya apa ya? Kapunten nyambut segala. Nah, ini contoh. Ini contoh nih ya. Ini lagi. Nah, ini contoh. Gelas ya, gelas ini ditutup gampang kan? Gampang. Nek ono sing ngadeg loro ini nutupe piye? Boleh aja nutup. Nah Rasulullah ketika jadi nabi, isi ono loro sing ngadeg ngene. Coba tinggalane Nabi Musa, tinggalane Nabi Isa jenenge Yahudi Nasrani yang berbasis di Masjidil Aqsa. Nah kira tidak ngono kalau tidak tawur, maka diselesaikan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Penyelesaiannya Masjidil Haram kita esopo, Masjidil Aqsa kita esopo. Begitu medut kiblatnya yang kembali ke Masjidil Haram, sing kono peken Masjidil Aqsa. Ini kan caranya Gusti Allah itu apa? Mengatur lampu merah dunia agar tidak tabrakan. Zaman segitu juga masih susah dipahami karena durung pedok. Tapi hari ini begitu dipahami wis pedok. Oh iki to hakikate lakum dinukum waliyati. Dia kan dari nenek moyang yang sama. Makanya begitu muncul kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tadi awak dhewe meneng-meneng ya bendina ndongakno wa ala ali sayyidina
dan seluruh keturunan Ibrahim. Loh, makanya sekarang ketemu. Lah ini dulu dari mana? Ya karena Nabi Ibrahim kehilangan jejak masa lalu, maka jejak Nabi Adam dicari. Begitu jejak masa lalu dicari, ketemu di sebuah lembah. Begitu ketemu dengan Nabi Ibrahim apa? Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di baitikal muharram sing enggak ada tanaman apa-apa. Rabbana liyuqimus sholata, ben salat waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dicintai. Warzuqhum minat thamarat, mendapatkan buah-buahan. Padahal wit Firaun jaluk buah. Kudu warzuqhum minat syajarat, tapi warzuqhum minat thamarat. Mulai ning Mekah ning jaluk sisa ora masuk akal. Ora wit-witan ning jaluke wong. Wohan sampeyan nek ngono diutang aja jaluk nyaur utang, jaluk tuku pesawat. Maknane nopo? Nek tuku pesawat ya wis mesti iso nyaur utang. Harus jadi wali kota jalur nek minta jadi presiden. Orang jadi presiden ya wali kota ngono. Nah ini caranya. Maka diselesaikan. Makanya jejak Nabi Ibrahim diabadikan. Jejak Harun Ka'bah diabadikan, namanya makom Ibrahim. Melayu Nabi Ismail abadikan, namanya Hijr Ismail. Tempatnya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Lempar setan Jamaratullah Wusto Aqobah. Akhirnya kita walillahi tengok ke sana, oh iki tinggal lembah Ibrahim. Hari ini peradaban dikendalikan oleh anak cucu Nabi Ibrahim. Artinya ini dulurmu kabeh tidak ketemu di hari ini, tapi menjadi satu rahim di zaman Nabi Ibrahim. Itu loh, makanya terus kalau ditakoni dari India itu dari mana? Lo yang mumet itu Yahudi Nasrani kan dari Nabi Ibrahim, Islam dari Nabi Ibrahim, Hindu itu dia membangun peradaban di sebelah sana. Akhirnya tak golek-golek, ternyata ada nama Ibrahim dalam agama Hindu mirip, namanya Brahma. Apakah Brahma itu Ibrahim? Wallahu a'lam. Enggak, tapi begitu disebut istrinya mirip. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, disebut Abraham istrinya Sarah, begitu disebut Brahma istrinya Saraswati. Loh, Saraswati. Karena orang bahasa Sanskerta kalau perempuan tambahin Wati, Megawati, Fatmawati, Rahmawati. Nah kalau bahasa Arab kedawan menek wong Jawa disingkat Sayyidati dadi Siti.